Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 29 akan mempresentasikan materi IMK dengan tema wawancara dan kelompok fokus. Dimulai dengan apa yang Anda tanyakan, bagaimana Anda menanyakannya, dan siapa Anda bertanya, dapat menentukan perbedaan antara wawasan. Diskusi langsung dengan peserta terkait biasanya mengambil satu atau dua bentuk, wawancara dengan individu dan wawancara dengan kelompok fokus yang melibatkan banyak pengguna sekaligus. Wawancara dan kelompok fokus memiliki kekuatan dan tantangan yang berbeda. Menentukan pendekatan mana yang harus Anda gunakan mungkin adalah pertanyaan kunci pertama yang harus dijawab. Pertanyaan lain membahas struktur dan waktu. Pro dan kontra dalam wawancara. Wawancara terbuka dan eksplorasi. Meskipun hampir semua wawancara memiliki pertanyaan khusus yang harus ditanyakan dan wawancara bisa sangat fleksibel. Wawancara memiliki beberapa kekurangan yang melekat dengan survei, karena keduanya merupakan data yang terpisah dari tugas dan konteks yang sedang dipertimbangkan. Aplikasi wawancara dalam peneliti IMK. Peneliti IMK menggunakan wawancara dan kelompok fokus untuk membantu membangun pemahaman kebutuhan praktik, kekhawatiran, preferensi, dan sikap orang-orang yang mungkin berinteraksi dengan sistem komputer saat ini atau di masa depan. Seperti studi kegunaan dan survei, wawancara seringkali menyertakan hasil kuantitatif. Pada saat bersamaan, wawancara bersifat subjektif dan lebih terbuka. Seringkali memberikan wawasan yang lebih dalam mirip dengan yang ada terkait dengan etnografi dan studi kasus. Peneliti IMK dapat menggunakan wawancara di hampir semua fase proyek, dari eksplorasi awal hingga pengumpulan persyaratan, evaluasi prototipe, dan sumatif evaluasi produk jadi. Poin-poin dalam aplikasi wawancara dalam peneliti IMK. Yang pertama, eksplorasi awal. Kedua, mengumpulkan persyaratan. Dan ketiga, evaluasi dan reaksi subjektif. Eksplorasi awal. Metode, pertanyaan, dan analisisnya menggambarkan bagaimana wawancara yang dilakukan dengan baik dapat memberi informasi dan memandu penelitian IMK. Kedua, persyaratan mengumpulkan. Wawancara dalam mencari persyaratan membutuhkan pandangan yang luas dan terbuka tentang kemungkinan. Fokus pada pertanyaan sempit atau alat yang ada mungkin terlalu membatasi. Sebaliknya, Anda mungkin ingin mengajukan pertanyaan yang lebih luas tentang saat ini. Mungkin non-komputer praktik, tujuan masa depan, dan kekhawatiran. Yang terakhir, evaluasi dan reaksi subjektif. Wawancara juga bisa sangat berguna selama proses pengembangan. Seperti halnya prototipe dikembangkan, wawancara dapat menangkap reaksi berbagai pengguna. Umpan balik pengguna awal pada arus informasi, lokasi kontrol, penggunaan bahasa, dan aspek lain dapat membantu desainer memvalidasi pendekatan mereka dan mengidentifikasi bidang-bidang yang perlu direvisi. Selanjutnya, layaknya persyaratan sistem atau evaluasi keseluruhan operasi sistem, yang lebih luas, kumpulan orang yang diwawancarai yang diambil dari semua kategori pemangku kepentingan mungkin lebih informatif. Stakeholder adalah siapa saja yang dipengaruhi oleh penggunaan sistem. Informan kunci dapat memberikan perspektif yang sangat berharga. Informan kunci harus dipilih dengan hati-hati dan wawasan mereka harus dibuktikan dengan konfirmasi eksternal dari sumber lain. Strategi yang digunakan dalam wawancara mempunyai banyak struktur. Wawancara terstruktur sepenuhnya menggunakan skrip untuk menyajikan pertanyaan dalam urutan yang ditentukan dengan baik. Wawancara melawan grup fokus. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang kuat tetapi padat karya. Meskipun sebagian besar kelompok fokus agak tidak terstruktur, teknik kelompok fokus yang terstruktur dapat berguna untuk membangun konsensus kelompok tentang topik-topik yang menjadi minat bersama.
Jenis pertanyaan. Karena perbedaan kecil dalam ungkapan dan bentuk pertanyaan wawancara dapat menyebabkan perbedaan besar dalam tanggapan, Anda harus memperhatikan dengan tercermat apa yang Anda tanyakan kepada orang yang Anda wawancarai dan bagaimana Anda mengajukan pertanyaan. Panduan dalam melakukan wawancara. Panduan wawancara yang jelas dan singkat dapat membantu Anda mengingat langkah mana yang harus diambil dari kapan. Panduan sangat membantu untuk kelompok fokus dan untuk situasi apapun di mana lebih dari satu peneliti bertindak sebagai pewawancara atau moderator. Selanjutnya, merekam respon. Setelah memilih format wawancara Anda, mengidentifikasi peserta Anda, dan menulis pertanyaan Anda siap untuk merencanakan detail pelaksanaan wawancara. Catatan tertulis dari rekaman, audio, atau video, semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Proses selanjutnya adalah selama wawancara. Dari awal wawancara, Anda harus berusaha membantu orang yang diwawancarai merasa nyaman dan tenang. Jika Anda dapat menyampaikan kesan sebagai orang yang profesional, ramah, dan disukai, orang yang Anda wawancarai akan lebih cenderung mempercayai Anda dengan umpan balik yang jujur dan bermanfaat. Anda mungkin menentukan bahwa orang yang diwawancarai lebih tenang, akan lebih jujur dengan tanggapan, memberikan masukan yang bermanfaat daripada memberitahu Anda apa yang mereka pikir Anda ingin dengar. Komunikasi dua arah penting antara pembicara dan pendengar, penting saat diskusi atau wawancara. Selain itu, sisihkan waktu di akhir wawancara atau diskusi grup untuk mengakhiri dan melakukan sesi tanya-jawab. Saat sesi tanya-jawab inilah kita saling berbagi pemikiran. Bagian pembekalan akan didapat dengan menyimak hasil pemikiran saat sesi tanya-jawab. Pembekalan bersifat ringkasan saat dalam wawancara atau diskusi grup. Wawancara mediasi dan kelompok terfokus secara elektronik. Telepon. Wawancara melalui telepon tampaknya cukup mudah, cukup angkat telepon dan bicara. Dengan halnya diskusi grup, dengan adanya bantuan layanan komersial yang tersedia bebas. Namun, kekhawatiran yang membuat wawancara ini berbeda secara kualitatif dari diskusi dengan tatap muka. Secara online, wawancara yang dimediasi komputer umumnya dilakukan melalui email, pesan instan, obrolan, atau alat konferensi online. Wawancara dengan pesan instan atau konferensi online dan diskusi grup lebih baik dengan tatap muka, dengan pertanyaan dan responden datang hampir secara real time. Menganalisis data wawancara. Apa saja yang harus dianalisis? Yang harus dianalisa tergantung apa yang ingin kita fokuskan. Untuk membantu analisa bisa melalui cara tradisional, melalui catatan tulisan, ataupun cara modern melalui rekaman video ataupun suara. Bagaimana menganalisis dan validitasnya? Menganalisis data wawancara melibatkan pemeriksaan teks wawancara untuk pola penggunaan termasuk frekuensi istilah co-occurrence dan penanda struktural lainnya yang dapat memberikan indikasi tentang pentingnya berbagai konsep dan tantangan di antara mereka. Validitas mungkin tidak menjadi perhatian khusus jika wawancara. Validitas dapat bersifat subjektif dari proses membaca teks dan analisis individu itu sendiri. Selanjutnya, hasil pelaporan. Setelah Anda melakukan wawancara yang tak terhitung jumlahnya dan menghabiskan waktu berjam-jam untuk menganalisis respons, Anda harus melaporkan hasilnya. Hasil pelaporan bervariasi di antara konteks deskripsi dari seangkatan hasil tertentu dalam publikasi akademik mungkin berbeda secara signifikan dari bagaimana hasil yang sama akan disajikan dalam memo perusahaan atau presentasi untuk klien. Manfaat serta tantangan dalam wawancara. Wawancara dan kelompok fokus menghadirkan tantangan besar bagi para peneliti dan praktisi HCI. Menulis pertanyaan
mengidentifikasi responden yang tepat, melakukan wawancara, dan menganalisis data semuanya membutuhkan keterampilan dan pengalaman yang cukup besar. Wawancara dan kelompok fokus adalah alat yang sangat berharga bagi para peneliti dan praktisi HCI. Memberikan data ke dalam kebutuhan dan persepsi pengguna dan pemangku kepentingan yang akan sulit jika bukan tidak mungkin menggunakan teknik lain. Yang terakhir, latihan desain penelitian. Yang pertama, merancang dan melakukan wawancara. Peluangnya cukup bagus bila menginginkan tema ponsel karena orang sekitar pasti mengenal ponsel. Mereka juga cenderung memiliki pendapat yang kuat tentang suka dan tidak suka mereka tentang desain dan fitur antarmuka ponsel. Lalu mulailah wawancara dengan narasumber. Yang kedua, setelah langkah pertama selesai, analisis hasilnya. Apakah sudah baik hasilnya? Setelah selesai, datangilah narasumber kembali, merevisi pertanyaan, serta buatlah mendorong situasi diskusi. Dan yang terakhir, setelah selesai, lalu cobalah wawancara dengan online kepada teman. Ajukan pertanyaan yang sama yang Anda tanyakan sebelumnya. Setelah selesai, amatilah hasilnya. Bandingkan hasil data yang didapatkan lebih banyak online atau tidak. Sekian dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.